Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Turkian Travel Vlog untuk video kali ini. Jadi aku pengen sharing ke kalian tentang bocorin nih, berapa sih biaya aku waktu aku pergi ke Jepang secara mandiri, karena total biayanya itu nggak lebih dari 10 juta. Percaya nggak sih? Karena memang kebanyakan orang yang pergi ke Jepang itu kan mereka banyak butuh duit sekitar mungkin puluhan juta, ada yang bilang 15 juta lah dan lain sebagainya, ada macam-macam gitu. Tapi karena ini aku berangkat sendiri, jadi apa, untuk budgetnya pun juga sangat minim gitu. Jadi aku mau bocorin nih apa aja reng-rengan anggaran dana yang aku keluarkan untuk aku pergi ke Jepang, kerja ke Jepang gitu. Sorry juga sebelumnya karena memang banyak sekali komen-komen yang belum aku balas. Nanti insya Allah aku bakal balas satu-satu, dan terima kasih untuk kalian yang sudah komen. Dan kalau mungkin ada pertanyaan, nanti kalian bisa tanyakan di box komennya ya. Oke, jadi aku ke Jepang itu aku pakai visa engineer, pokoknya visa kerja yang engineer international service itu. Jadi aku di sini kerja di bidang seni dan budaya, fokusnya di keramik karena aku lulusan S1 keramik. Jadi aku pakainya visa kerja gitu. Nah, itu kemarin untuk datang kerja ke Jepang itu dengan visa kerja, itu biaya apa saja sih yang dibutuhkan gitu. Jadi pertama itu adalah COE. Jadi COE itu adalah Certificate of Eligibility yang dikeluarkan dari imigrasi Jepang, yang itu nanti bisa kalian gunakan untuk pembuatan visa di Indonesia gitu. Jadi karena aku visa kerja, jadi harus ada perusahaan yang bertanggung jawab di Jepang ataupun orang Jepang yang bertanggung jawab di Jepang yang nantinya akan ngurusin pengurusan visa di Jepangnya itu gitu. Setelah itu nanti dapat COE itu, Certificate Eligibility, yang nantinya itu Certificate Eligibility itu didapatkan di imigrasi Jepangnya dan diurusin dari perusahaannya langsung gitu. Terus nanti kalau udah dapet COE-nya itu nanti dikirim ke Indonesia. Jadi dikirim ke aku, terus aku pergi ke Dubes Jepang yang ada di Indonesia untuk ngurus visa kerja aku sendiri gitu. Nah, biaya berapa sih yang dibutuhkan untuk ngurus COE itu sendiri? Nah, untuk COE itu sebenarnya gratis gitu. Untuk tidak dibungut biaya sepeser pun untuk pengurusannya di imigrasi gitu, guys. Yang penting kalian sendiri udah punya perusahaan yang mau bertanggung jawab kepada kalian, yang mau menerima kalian di Jepang dan mau ngurusin visanya gitu. Karena yang paling ribet itu adalah pengurusan visa kalau orang asing yang pengen kerja di Jepang itu. Dan kebanyakan perusahaan di Jepang itu susah untuk dapetin perusahaan di Jepang yang mau ngurusin sampai ke visa-visanya, karena emang ya rada ribet, harus bolak-balik gitu. Nah, biaya yang kedua itu adalah biaya visa. Pengurusan visa itu aku habis sekitar kalau nggak salah 500.000 itu tahun 2008 2019. Jadi ngurusnya di Jakarta itu habisnya 500.000. Tapi itu karena aku ngajak adikku, jadi karena aku berangkat dari Yogyakarta naik kereta sama adikku, pakai yang ekonomi gitu kan. Biayanya ya kalau di total sekitar 1 juta lah. Tapi kalau murni untuk biaya pengurusan visa kerja yang single entry untuk visa kerja itu sekitar 500.000 gitu. Nah, terus biaya selanjutnya adalah biasa akomodasi, yaitu pesawat, karena ini tiket pesawat yang paling mahal gitu. Karena kemarin beruntungnya karena aku untuk tiket pesawat aku nyari sendiri, aku nggak bergantung sama perusahaan yang ada di Jepang gitu. Jadi semuanya mandiri. Jadi nyari tiketnya yang memang murah, dan untuk keberangkatan pun mereka nggak menjadwalkan harus berangkat
tanggal segini gitu. Jadi terserah aku sendiri sama satu temanku itu, karena aku ngajak satu temanku kan. Dan itu kita nyari-nyari dan akhirnya dapat harga yang paling murah itu pakai Air Asia itu 2 juta. Jadi 2 juta itu bagasi nggak termasuk ya guys. Jadi 2 juta. Jadi tiket 2 juta itu nggak termasuk bagasi. Jadi bagasinya itu pesen sendiri kalau di Air Asia. Jadi keberangkatan tanggal 28 Desember 2019 itu yang paling murah, itu keberangkatannya 2 juta doang. Ditambah bagasinya itu pesan sendiri. Aku pesan yang 30 kilo apa 20 kilo aku rada lupa, itu sekitar 600.000 rupiah. Jadi totalnya untuk pesawat itu sendiri 2.600.000. Nah murah kan gitu, karena semuanya memang sendiri diurus sendiri. Tapi ya harus mau ribet gitu, mau harus gini gitulah gitu. Yang ketiga, ini aku udah buat catatannya. Terus yang ketiga, yang selanjutnya 4 itu uang saku. Nah uang saku, sebelum ke uang saku itu aku ada uang persiapan. Nah uang persiapan itu aku gunakan untuk kayak misal beli-beli barang sesuatu yang gak susah untuk didapat di Jepang, kayak bumbu-bumbu Indonesia. Ya maklum ya guys, nanti takut homesick kan kalau di Jepang gitu kan, takut rindu masakan emak. Jadi aku bawa bumbu-bumbu Indofood yang bumbu sasetan gitu yang udah jadi. Terus ada bawa sesuatu yang aku beli gitu ya, mungkin totalnya sekitar ya kurang lebih 1 juta rupiah lah untuk persiapan itu. Nah selanjutnya, terus uang sakunya itu 3 juta rupiah, cuma 3 juta rupiah untuk aku 1 bulan hidup di Jepang gitu. Sebenarnya agak nekat sih, tapi kenapa aku berani gitu, karena memang dulu tahun 2014 atau pokoknya habis lulus SMA itu aku pernah ikut program cultural activities ke Jepang, dan waktu itu aku cuma bawa uang cuma 3 juta juga gitu, dan 1 bulan itu cukup untuk hidup di sana gitu, selama kita nggak beli barang yang neko-neko loh, cuma buat makan aja gitu, itu cukup selama 1 bulan. Selama 1 bulan 3 juta rupiah gitu, karena memang sebenarnya orang tua sendiri itu nawarin untuk ngasih uang saku kan, tapi aku nggak mau gitu, karena alhamdulillah semua yang aku dapetin ini adalah yang aku buat untuk pergi ke Jepang ini adalah murni uangku sendiri. Jadi alhamdulillah nggak mau ngerepotin orang tua, karena ya orang tua udah sepuh kan, orang tua aku udah sepuh, aku pengen mereka itu yang menikmati hidupnya aja. Pokoknya aku yang harus kerja keras gitu, karena aku masih sehat, masih ya alhamdulillah masih semangat untuk kerja ya. Jadi gitu, jadi 3 juta rupiah itu aku cukup, karena memang dulu di sana juga disiapin kayak semacam air minum, kemudian ada beras juga udah dibeliin gitu kan untuk 1 bulan pertama gitu. Dan alhamdulillah perusahaanku juga dapatnya perusahaan yang baik gitu guys. Jadi kalau di total semuanya itu sekitar 7.600.000 atau kurang lebih ya hitung aja 8 juta lah gitu. Jadi 8 juta rupiah itu aku berangkat ke Jepang secara mandiri untuk kerja gitu. Jadi mungkin yang lewat LPK itu ada beberapa administrasi yang dibutuhkan, kenapa mereka sampai keluar biaya jutaan sampai puluhan juta, mungkin karena ada biaya untuk kelas sekolah bahasa Jepang atau apalah, aku kurang tahu juga gitu. Tapi untuk anggaran ke Jepang secara mandiri untuk versi aku sendiri, karena memang pengalamanku sendiri segitu gitu ya, alhamdulillah termasuk laki sih gitu. Ini mungkin kalian yang pengen tanya atau bingung, ada pertanyaan yang pengen punya cita-cita pengen berkarir di Jepang, bisa nanti tinggalkan komen di bawah. Siapa tahu aku bisa bantu untuk jawabnya ya. Terima kasih, tetap semangat. Yang penting kalau kerja ke Jepang itu kalian harus bisa bahasa Jepang, karena orang Jepang itu yang bisa bahasa Inggris itu minim sekali gitu. Jadi sekitar 20% orang yang fasih untuk bicara bahasa Inggris gitu. Jadi mau nggak mau itu komunikasi itu adalah yang terpenting. Jadi kalian kalau pengen ke Jepang untuk kerja apalagi, supaya nggak gagal komunikasi gitu sama
kolega yang lain. Jadi harus belajar bahasa Jepang ya. Semangat, gambatte kudasai, arigatou gozaimasu. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Aku buat singkat sengaja karena agak gimana itu, malas untuk ngeditnya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.